Ia memeluk Islam bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Suatu hari ia pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual penyembahan, dan ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku?" Dan ia berkata, "Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini dengan merampas tanahnya, sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan 7 lingkaran bumi pada hari kiamat kelak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu an merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal, sehingga ia termasuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun. Ia memeluk Islam bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Sejak masa remajanya di masa jahiliyah, ia tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti menyembah berhala, bermain judi, minuman keras, main wanita, dan perbuatan nista lainnya. Sikap dan pandangan hidupnya ini ternyata diwariskan dari ayahnya, yaitu Zaid bin Amru bin Naufal. Sejak lama Zaid bin Amru telah meyakini kebenaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani yang menurutnya telah jauh menyimpang dari agama Ibrahim. Ia tidak segan mencela cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliyah dari kaum Quraisy tanpa rasa takut sedikit pun. Suatu hari ia pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual penyembahan, dan ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku?" Zaid bin Amru juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy, yakni mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena dianggap sebagai aib, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya. Ia selalu menawarkan diri untuk mengasuh anak perempuan yang mau dikubur. Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah saat penyembelihannya, dan juga penyembelihan untuk berhala-berhala. Seakan-akan ia memperoleh ilham, ia pernah berkata kepada sahabatnya dan kerabatnya, "Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail alaihi salam. Hanya saja rasanya aku tidak akan pernah melihatnya, tetapi aku beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya." Zaid bin Amru sempat bertemu dan bergaul dengan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul. Sosok pemuda ini, yakni Nabi Muhammad SAW, sangat mengagumkan bagi dirinya. Di samping akhlaknya yang mulia, pemuda ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraisy. Tetapi Zaid meninggal ketika kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah, yakni ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Dengan didikan seperti itulah Sa'id bin Zaid tumbuh dewasa. Maka tak heran ketika Nabi SAW menyampaikan risalahnya, ia dan istrinya langsung menyambut seruan beliau. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran, walau saat itu kaum Quraisy melancarkan siksaan yang tak terperikan kepada para pemeluk Islam, termasuk Umar bin Khattab, kakak iparnya sendiri, yang merupakan orang yang paling kejam dan sadis. Hanya saja ia dan istrinya masih menyembunyikan keislamannya, sampai suatu ketika Umar yang bertemperamen keras itu mengetahuinya juga. Ketika itu Sa'id dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Khabbab bin Arath. Tiba-tiba terdengar ketukan, atau mungkin lebih tepatnya kedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk pintu tersebut, maka terdengar jawaban yang garang, "Umar." Suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau.
Khabbab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Sa'id, Umar melontarkan pernyataan keras dengan sorot mata yang tajam dan menakutkan. Benarkah desas-desus yang kudengar bahwa kalian telah murtad? Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membulatkan tekad untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraisy terjadi perpecahan, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab kesemuanya itu adalah dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan atau membunuh Nabi, tentulah kaum Quraisy kembali tenang seperti semula. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang memberitahukan kalau adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Nu'aim menyarankan agar ia mengurus kerabatnya sendiri sebelum mencampuri urusan orang lain. Karena itu tak heran jika kemarahan Umar itu tertumpah kepada keluarga adiknya sendiri. Sebenarnya Sa'id melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar, tetapi keimanan yang telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang tak terkira. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka?" Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Sa'id, memutar kepalanya, kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu Umar menduduki dada Sa'id. Sepertinya Umar ingin memberikan pukulan yang sangat keras lagi untuk Sa'id. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat pukulan keras dari Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan darah mengalir dari bibirnya. Keadaan Sa'id sangat kritis. Ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras dari istrinya, yaitu Fatimah. Bukan ketakutan, tapi pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, berbuatlah yang engkau suka, karena aku akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah." Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya. Terkejut dan heran, Umar bin Khattab seakan tak percaya wanita yang selama ini dianggap lemah, yang tidak lain adiknya sendiri, sekarang berani menentangnya. Tetapi justru dari keheranan dan ketidakpercayaan ini, amarahnya menjadi reda, dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk agama Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Sa'id bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Seorang alim yang sangat zuhud, hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran dalam menegakkan panji-panji keimanan. Ia tidak mengikuti perang Badar karena saat itu ia ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tugas mata-mata ke Syam bersama Talhah bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkannya sebagai Ahlul Badr dan memberikan bagian ghanimah dari perang Badar, walau secara fisik tidak ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Ada 7 sahabat lainnya seperti Sa'id tidak mengikuti perang Badar, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya sebagai Ahlul Badr. Sa'id juga termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi akan masuk surga. 9 sahabat lainnya adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sa'id sempat mengalami masa kejayaan Islam, di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan.
Sesungguhnya ia pantas memangku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya, ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pertempuran besar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah menaklukkan Damaskus, Sa'ad menetapkan dirinya sebagai wali negeri atau gubernur di sana. Tetapi Sa'id bin Zaid meminta dengan sangat kepada komandannya itu untuk memilih orang lain memegang jabatan tersebut dan mengizinkannya untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimat Allah dan panji-panji kebenaran, suatu keadaan yang tidak bisa dilakukannya jika ia memegang jabatan wali negeri atau gubernur. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya, begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi sejak masa Khalifah Umar, harta kekayaan datang berlimpah ruah memenuhi Baitul Mal, sehingga mau tidak mau sahabat-sahabat masa awal seperti Sa'id bin Zaid akan memperoleh bagian juga. Bahkan Khalifah Umar memberikan jatah atau bagian lebih banyak daripada bagian sahabat yang memeluk Islam belakangan, yaitu setelah terjadinya Fathu Makkah. Namun setiap kali ia memperoleh pembagian harta atau uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi, kecuali sekedarnya saja. Namun dengan cara hidupnya yang zuhud itu, masih juga ada orang yang memfitnah dirinya bersikap duniawiyah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah, ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Sa'id telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya Sa'id tidak mau terlalu peduli atau tidak mau melayani tuduhan tersebut. Ia hanya membantah sekedarnya dan menasehati wanita itu untuk tidak membuat kedustaan. Tetapi wanita itu tetap saja dengan tuduhannya, bahkan ia melaporkannya kepada gubernur Madinah. Marwan bin Hakam, gubernur Madinah yang masih paman dari Muawiyah, atas laporan Arwan binti Aus itu memanggil Sa'id untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah menghadap, Sa'id membantah tuduhan itu dan ia berkata, "Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini dengan merampas tanahnya? Sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan 7 lingkaran bumi pada hari kiamat kelak." Sa'id memang meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis yang dijadikan hujahnya itu. Ada hadis senada lainnya yang juga diriwayatkannya, yakni barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Kemudian Sa'id berbalik menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, apabila wanita ini sengaja membuat kebohongan, janganlah Engkau mematikan dirinya kecuali setelah ia menjadi buta, dan hendaklah Engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya." Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu kemudian Arwa binti Aus menjadi buta, dan dalam keadaan seperti itu ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Sa'id berdoa tidak terlalu keras, tetapi beberapa orang sempat mendengarnya. Mereka segera saja mengetahui kalau Sa'id bin Zaid dalam posisi kebenaran dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama dan kebaikannya jadi semakin dikenal, dan ia banyak didatangi oleh orang-orang untuk minta didoakan. Seperti halnya jabatan dan harta kekayaan, ketenaran atau popularitas juga tidak disukai oleh Sa'id bin Zaid ini. Walaupun ia sebagai sahabat as-sabiqun al-awwalin selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah setiap kali ada kesempatan, dan menghabiskan waktu dengan ibadah ketika sedang menggantungkan pedang,
Bahkan telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW bersama 9 sahabat lainnya. Tetapi ia tidak terlalu menonjol dan terkenal dibanding sahabat-sahabat lainnya yang memeluk Islam belakangan, seperti misalnya Khalid bin Walid, Amr bin As, Salman Al-Farisi, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi karena ia memang lebih suka menyembunyikan diri, lebih asyik menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau secara lahiriah ia berada di antara banyak sahabat lainnya. Setelah peristiwa dengan Arwa bin Aus dan banyak orang yang mendatangi dirinya, Sa'id merasa tidak nyaman, apalagi kehidupan kaum muslimin saat itu. Walau tinggal di Madinah, tetapi makin banyak saja mengagung-agungkan kemewahan dunia. Jejak kehidupan Nabi SAW dan para sahabat masa awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansor, yang selalu sederhana dan zuhud terhadap dunia, sedikit demi sedikit mulai pudar. Karena itu Sa'id pindah ke daerah pedalaman, yakni di Aqiq, dan ia wafat di sana pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Tetapi jenazahnya dibawa pulang ke Madinah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar, keponakannya sendiri. Kemudian dimakamkan di Baqi di antara beberapa sahabat Rasulullah SAW. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekelumit kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini akan dapat menambah wawasan bagi kita, akan menambah keilmuan bagi kita, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya yang fakir ini mohon maaf karena sudah pasti banyak kekurangan di sana sini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.